Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan hadis keberapa ya? 1299 ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Mukhlis atau Al-Mukhlas dalam Al-Fawaid Al-Muntaqah dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah, ia berkata, Asyhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahabba aliyan, siapa yang mencintai Ali, faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintai aku. Wa man ahabbani faqad ahabba Allah azza wa jal, dan siapa yang mencintai aku, maka ia telah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man abghadha aliyan faqad abghadani, dan siapa yang membenci Ali, sungguh ia telah membenciku. Wa man abghadani, dan siapa yang membenciku, faqad abghadallah azza wa jal, berarti dia telah membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga mempunyai syahid penguat dari hadis Salman secara ringkas yang diriwayatkan oleh Abu Uthman An-Nahdi. Ia berkata bahwa seorang berkata kepada Salman Al-Farisi, Ma asyadda hubbuka li Ali. Betapa cintanya ma asyadda hubbaka li aliyin, betapa cintanya engkau kepada Ali. Maka Salman berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba aliyan faqad ahabbani, wa man abghadha aliyan faqad abghadani. Siapa yang mencintai Ali, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang membenci Ali, maka sungguh ia telah membenciku. Dan Al-Hakim juga meriwayatkan dari Abu Zaid Sa'id bin Aus Al-Ansari, ia berkata haddatsana Auf dari Abu Uthman An-Nahdi. Kemudian Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim atau syarat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ini kesalahan Al-Hakim, karena Abu Zaid ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga ucapan beliau yang mengatakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim tidak benar. Namun hadis ini sahih ya. Hadis ini menunjukkan yaitu bahwa mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah tanda keimanan. Walaupun memang hadis ini seakan-akan ya memberi angin kepada orang-orang Syiah. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, tidak seperti mereka. Kita Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan semua hadis selama hadis itu sahih, sementara mereka hanya menyebutkan yang sesuai dengan hawa nafsu saja. Adapun yang tidak sesuai dengan hawa nafsu nggak sebutin, bahkan ditolak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa mencintai Ali bin Abi Thalib itu wajib, mencintai Hasan dan Husain itu wajib, mencintai Ahlul Bait itu adalah wajib, bahkan itu adalah merupakan ya bagian keimanan. Oleh karena itulah ya akhul Islam, inilah bedanya Ahlus Sunnah dengan Syiah. Ahlus Sunnah mencintai semuanya. Ahlul Bait mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Fatimah, mencintai Hasan Husain,
mencintai Ahlul Bait yang lainnya, Ja'far Al-Baqir dan yang lainnya. Kita cinta mereka. Kenapa? Karena mereka Ahlul Bait. Tapi kita pun juga mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Uthman, dan mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Karena Allah telah mengatakan, ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah Allah ridhai, kita wajib ridho kepada mereka, akhi. Karena Allah telah meridhai mereka, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mencintai Ali, sungguh ia telah mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, berarti dia mencintai Allah. Siapa yang membenci Ali, sungguh ia telah membenci aku, kata Rasulullah. Dan siapa yang membenciku, berarti ia telah benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, Pak, kita pun, ya, hadis ini sebetulnya kalau kita perhatikan bukan kekhususan untuk Ali. Hadis ini, keutamaan ini bersekutu padanya semua sahabat. Siapa yang mencintai Abu Bakar, berarti ia telah mencintai Rasulullah. Ya tidak, Pak? Bukankah Rasulullah telah menyatakan bahwa Abu Bakar itu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Wallahi akhul Islam, azakumullah. Bahkan kalau antum lihat keutamaan Abu Bakar itu lebih banyak daripada keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Keistimewaan Ali bin Abi Thalib, rata-rata yang Rasulullah sebutkan itu bersekutu padanya sahabat-sahabat yang lainnya. Bukan kita hendak menjatuhkan Ali, tidak. Tapi keistimewaan yang Rasulullah sebutkan tentang Abu Bakar dan Umar beda. Makanya ya akhi, azakumullah, ya Rasulullah SAW bersabda, "Faman Allah fi ashabi la tattakhidhuhu gharadan min ba'di." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. Jangan kalian jadikan mereka sebagai tempat cercaan dan caci maki setelahku. Faman abghadahum faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum wa man abghadahum fabibughdi ubghiduhum, kata Rasulullah SAW. Siapa yang mencintai para sahabat, maka dengan kecintaanku aku cinta kepada mereka. Aku cinta kepada para sahabat. Dan siapa yang membenci para sahabat, maka dengan kebencianku aku benci kepada mereka yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Makanya akhi, azakumullah wa iyyakum, inilah ya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai Ali, jelas. Kita sangat cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Kita cinta kepada Ahlul Bait. Ya, bahkan antum melihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut dengan pentolannya Wahabi, ya. Ternyata nama anak-anaknya itu Ahlul Bait semua, Pak. Namanya Al-Hasan, Husain, yang menunjukkan bahwa beliau memang sangat mencintai Ahlul Bait, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis selanjutnya. Hadis 1300. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim, At-Tayalisi, Ahmad, dan anaknya yaitu ya Abdullah bin Ahmad dari Syarik, dari Simak bin Harb, dari Hanash, dari Ali secara marfu', idza jalasa ilaikal khasman fala taqdi bainahuma hatta tasma'a minal akhar kama sami'ta minal awwal fa innaka idza fa'alta dzalika tabayyana lakal qada.
apabila dua orang yang bertengkar atau bersengketa, ya, duduk di hadapan kamu untuk mengadukan persengketaan mereka, maka jangan kamu memutuskan di antara mereka sampai kamu mendengar alasan si A sebagaimana kamu mendengar alasan si B. Artinya kita mendengar dari kedua belah pihak alasannya apa. Karena jika engkau lakukan itu akan jelas kepada kamu bagaimana keputusan yang benar. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Namun pendapat beliau ini perlu ditinjau ulang, kata beliau. Karena Hanash ini Ibnu Mu'tamir, padanya ia masih diperbincangkan oleh para ulama. Al-Hafidh mengatakan dia saduq lahu auham wa yursil, dan juga di dalam sanadnya ada Syarik. Dia seorang yang buruk hafalan, tapi ia dimutabaat dengan lafaz lain. Idza taqadha ilaika rajulan, apabila dua orang yang bersengketa datang kepada kamu untuk meminta keputusan, ya. Sehingga hadis ini kata beliau ya, hadis ini ya hasan. Ya, karena ada perawi yang bernama Hanash itu di mana ia seorang yang saduq. Seorang perawi yang disebut saduq lahu auham itu biasanya hadisnya hasan, Pak. Iya, Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan ya akhul Islam bahwa seorang qadhi tidak boleh tergesa-gesa di dalam memutuskan suatu perkara. Iya. Tapi hendaklah ia betul-betul memperhatikan alasan-alasan dari kedua belah pihak ini. Didengar, kamu apa alasannya begini. Yang ini apa? Alasannya begini. Iya, terkadang seorang ustadz menjadi di Indonesia ini, Pak, maaf ya Pak ya. Ustadz itu fungsinya ganda. Ganda kenapa coba? Iya, orang bersengketa datang ke ustadz. Jadi ustadz itu jadi qadhi juga. Suami istri datang ke ustadz, ya, jadi qadhi ini, masya Allah. Kalau di Saudi qadhi ya qadhi, ulama ya ulama. Kalau ada persengketaan datangnya ke qadhi, ya. Kalau di Indonesia ya karena nggak ada qadhi, ya ustadz juga jadiin qadhi gitu kan. Repot jadinya ya akhul Islam. Makanya ya di Indonesia ini yang orang yang mau jadi ustadz tuh harus betul-betul sungguh-sungguh menuntut ilmu, karena orang tuh nganggap ustadz tuh serba bisa gitu loh. Jadi seakan-akan semua pertanyaan ditanyakan ke ustadz, baik masalah fikih, masalah hadis, masalah apa, semua ditanyain. Seakan-akan dia pandang ustadz itu harus serba bisa gitu, Pak. Padahal kan nggak begitu juga. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Nah, seorang qadhi ketika ada dua orang yang sedang bersengketa atau yang lainnya, kewajiban dia dengarkan dari keduanya dulu. Kalau ada istri ngadu ke ustadz, suami saya begini. Terkadang ustadznya langsung marah, oh itu suami kamu nggak bener. Nah dulu dengerin dulu dari suaminya gimana. Iya, dengarkan dari suaminya juga bagaimana. Suaminya memberikan alasan begini. Setelah kita tahu dengar dari suami, dari keduanya, oh paham kedudukannya, oh paham kejadiannya, paham, baru kemudian kita berikan keputusan. Adapun kemudian hanya karena dua orang tersebut satunya teman kita, wah ini bahaya, Pak. Ini teman saya, ya nggak enak dong kalau saya nggak bela dia. Setia kawan lah, oh nggak bisa. Iya. Dalam Islam ya akhi, yang namanya qadha itu nggak ada istilah teman lawan. Hatta orang yang sangat kita benci pun tetap kita diperintahkan untuk bersikap adil. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum membawa kamu untuk bersikap tidak adil. Maka bersikaplah kamu dengan adil. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kebanyakan kita kalau sudah benci sama orang, udah seakan-akan orang yang ada di mata kita itu, yang kita benci itu sudah tidak ada kebaikannya sama sekali. Ini sebuah kesalahan besar ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Nah ini adalah adab daripada memutuskan perkara. Jadi kalau ada orang memutuskan perkara, maka hendaklah mendengarlah dari kedua-dua belah pihak. Kemudian berhati-hati betul. Iya. Karena terkadang apalagi di zaman sekarang, Pak, ya. Kadang orang yang salah dia berusaha untuk membawa bukti-bukti yang bohong dan palsu. Bagaimana supaya bisa memenangkan persengketaan tanah dan yang lainnya. Bahkan terkadang bawa duit, Pak, buat nyogok. Kalau hakimnya itu nggak bertakwa sama Allah, ngelihat duit, masya Allah. Si A, si B bersengketa, ya, si B bawa 4 miliar, si A 2 miliar, menang yang 4 miliar. Waduh, yang seperti ini akhi bahaya. Makanya Nabi kata Nabi apa? Al-qudatu thalathah. Qadhi itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Iya. Adapun yang 2 di neraka, yang pertama itu yang memutuskan perkara dengan kebodohan, maka dia di neraka. Yang kedua memutuskan perkara dengan kezaliman. Ya, dia tahu misalnya kebenaran dia di pihak ini, tapi dia bela yang ini. Adapun yang di surga yaitu yang memutuskan dengan kebenaran, hak. Dan itu ternyata berat, Pak, apalagi di zaman sekarang. Menjadi hakim di zaman sekarang yang terkadang, wah, masya Allah, dapat ancaman-ancaman pembunuhan dan yang lainnya. Ya, masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis berikutnya, hadis 1301. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari jalan Suhail, dari Al-Qaqa', dari Abu Salih, dari Abu Hurairah secara marfu'. Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilal qiblata wa la yastadbirha. Apabila salah seorang dari kalian duduk untuk buang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Hadis ini akhi sahih ya. Hadis ini menunjukkan dilarang. Ya, ketika kita buang hajat itu, Pak, ya, dilarang menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat, nggak boleh, Pak. Memang terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air, tapi keadaannya di dalam ruangan? Jumhur ulama mengatakan boleh. Jadi menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu, kata mereka, dilarang kalau di tempat terbuka. Adapun kalau di dalam ruangan, boleh, nggak apa-apa. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, raqitu yauman ala yabaiti Hafsah. Suatu hari aku naik ke atap rumah Hafsah. Ternyata aku melihat Rasulullah SAW sedang buang air menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Maka Ibnu Umar memahami, oh, berarti ini menunjukkan kalau di dalam ruangan boleh. Adapun kalau tidak di dalam ruangan, maka itu tidak boleh. Ya. Sebagian ulama berpendapat mutlak nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dengan ucapannya, apabila seseorang dari kalian buang hajat, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Ini Nabi berucap dengan apa? Sabdanya. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan, apabila sabda bertabrakan dengan perbuatan,
maka lebih didahulukan apa? Ucapan. Kenapa? Ya ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan, Pak. Karena perbuatan itu mengandung banyak kemungkinan. Misalnya kemungkinan ya, kamar Nabi waktu itu memang sempit keadaannya sehingga mau tidak mau Nabi ya membelakangi kiblat. Sehingga sulit untuk menghadap ke arah yang lainnya. Atau bisa jadi ada kemungkinan khusus untuk beliau saja, tidak untuk yang lain. Ya kenapa Nabi SAW lakukan di rumahnya sendirian, tapi untuk ketika berbicara kepada umatnya, ya semua dilarang. Sehingga ada kemungkinan khususiyah, itu khusus untuk Rasul, kata para ulama. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Demikian pula ya akhi, ya. Di antara hujah mereka yang mengatakan enggak boleh sama sekali, apa itu? Sebagaimana pernah saya jelaskan ke antum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang meludah menghadap kiblat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang apa? Meludah menghadap ke kiblat. Nabi mengatakan man tafala qibalal qiblah ja'a yaumal qiyamah wa tiflatu baina ainai. Siapa yang meludah menghadap ke kiblat, maka pada hari kiamat datang dalam keadaan ludahnya nempel di antara dua matanya. Dan anehnya, jumhur ulama, mereka yang mengatakan boleh di dalam ruangan buang air itu, mengatakan bahwa meludah di dalam ruangan pun tidak boleh. Larangan meludah itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, mutlak nggak boleh. Ya sekarang kita tanya, sekarang lebih berat mana ludah sama Lebih berat mana ludah sama kencing, Mas? Masa untuk meludah nggak boleh dalam ruangan dan di luar ruangan, sementara buat buang air boleh dalam ruangan? Seakan-akan ludah lebih berat. Sungguh sangat aneh ini ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Yang ketiga, apa sih alasan Rasulullah melarang menghadap dan membelakangi kiblat? Alasannya untuk menghormati Ka'bah. Berarti selama alasannya untuk menghormati Ka'bah, tidak ada bedanya baik di dalam maupun di luar ruangan. Sebagaimana Nabi SAW melarang meludah menghadap ke kiblat karena alasannya untuk menghormati kiblat. Maka itu pun tidak ada bedanya kalau begitu ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang kalau dikatakan di luar ruangan boleh, di dalam ruangan boleh. Alasannya kenapa? Ketutup. Tapi kalau antum kencing di mana? Di kebun? Ya. Misalnya, berapa banyak penghalang-penghalangnya, Pak? Sampai ke Mekah itu, Pak. Iya kan? Penghalangnya banyak banget. Pepohonan, gunung-gunung. Masya Allah. Maka dari itulah ya akhi, azakumullah ya. Pendapat yang mengatakan boleh kalau berada di hadapan di dalam ruangan ini lemah sebetulnya. Dari berbagai macam sisinya. Maka pendapat yang paling kuat bahwa menghadap dan membelakangi kiblat itu mutlak nggak boleh di dalam buang air. Nah sekarang Ustadz, di kontrakan tempat kontrak saya WC-nya ngadap ke kiblat, Ustadz, gimana itu? Iya. Abu Ayyub berkata, nahana Rasulullah SAW an nastaqbilal qiblata wa an nastadbiruha bighaitin wala baulin. Rasulullah SAW melarang kami menghadap dan membelakangi kiblat dengan buang air besar maupun buang air kecil. Faji'na Syam, lalu kemudian kami mendatangi Syam. Fawajadna al-marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Iya, maka kami mendapatkan WC-WC di sana itu dibangun ternyata menghadap kemana? Ke Ka'bah. Apa kata beliau? Fanan harifu anha,
kami pun miring. Wa nastaghfirullah, dan kami pun istighfar kepada Allah. Jadi kalau antum dapat WC kayak gitu, miring aja Pak, serong. Yang penting masuk. Iya. Kecuali kalau memang sangat sempit nggak bisa nyerong, ya terpaksa. Sementara antum sudah kebebeng ya, sudah sudah kebelet gitu ya, udah nggak bisa nahan lagi udah. Ya adanya kayak gini, mau nyerong nggak bisa, ya udahlah terpaksa, darurat. Wa darurat tubihul mahdurat, sesuatu yang sifatnya darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Taib hadis 1302. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah secara marfu dari 3 jalan. Jalan yang pertama dari Abu Zubair dari Jabir dari Imam Ahmad dan Muslim. Jalan yang kedua dari Sulaiman bin Musa dari Jabir dari Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Ya. Kemudian jalan yang ketiga di sini tidak disebutkan oleh beliau ya. Yang jelas hadis ini kata beliau sahih ya. Jalan yang pertama saja yang diriwayatkan Muslim itu sahih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ati, thumma yukhalif ila maq'adihi fayaq'udu fihi, walakin yaqul ifsahu." Janganlah seseorang membangunkan temannya di hari Jumat, kemudian ia menduduki tempatnya. Iya. Jadi antum datang, bangun. Antum duduk situ, dia suruh pergi. Haram Pak, nggak boleh. Karena ini bisa menyakiti hati orang. Tapi katakanlah, bisa nggak diluasin dikit? Ifsahu. Iya. Nah di sini adab. Ya bahwa jangan sekali-kali kita menyuruh orang lain bangkit untuk kita duduk di situ. Jangan. Bahkan Abdullah bin Umar apabila ada yang bangkit dan mempersilahkan tempat duduk beliau nggak mau duduk di situ. Iya, Abdullah bin Umar begitu Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan silakan, fadhal silakan duduk, nggak mau beliau, malah cari tempat duduk yang lain. Iya. Nah ini adab yang bagus, yang rafi ya. Sebab terkadang ya ketika kita datang kemudian ada orang mempersilahkan silakan duduk, wah kita merasa terhormat Pak. Iya nggak Mas? Perasaan itu saja sudah nggak bagus sebetulnya Pak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Man sarrahu, ya siapa yang merasa suka, ya, an yatamatsala lahun nasu qiyaman, siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Masya Allah. Antum guru, kadang di kelas ya, dulu saya waktu madrasah ibtidaiyah itu ista'id qiyaman, berdiri, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, julusan, duduk. Dan si guru itu mengharuskan, iya. Kalau kita yang berdiri menghormati dia nggak masalah. Yang kasihan dia Pak, kalau dia merasa senang dihormati dengan cara berdiri, itu dia. Makanya pernah lewat hadis di silsilah hadis sahihah ini, ya, hadis Anas, di mana Anas berkata, para sahabat itu sangat suka melihat Rasulullah SAW datang.
tapi mereka tidak berani untuk berdiri menghormati kedatangan Rasulullah SAW karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW apabila datang kepada suatu kaum dan mereka berdiri menghormati beliau, wajah beliau langsung merah, terlihat beliau tidak suka itu. Sementara kita, kalau ada yang nggak berdiri, marah. Kamu kenapa nggak berdiri? Bahkan terkadang tangan kita udah begini duluan. Nah, iya, udah gila kehormatan, Pak. Maka dari itu ya akhi azakumullah, jangan seperti itu. Jangan kita menjadi orang yang ingin dihormati orang, jangan. Iya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berjalan, diikuti orang di belakang. Maka Ibnu Mas'ud langsung berbalik dan berkata, "Ada apa? Ada hajat yang saya bisa bantu?" Iya, enggak, cuma mau ngikutin Anda aja. Kata Rasulullah, "Pulang kamu." Karena itu ya, kehinaan buat yang diikuti. Kehinaan buat yang mengikuti dan kebinasaan buat yang diikuti. Bayangkan kalau kita ustadz kemudian diikuti orang-orang di belakang kayak wah, masya Allah. Ini bahaya, Pak. Perasaan seperti itu aja udah bahaya banget. Ya, kita udah merasa ingin dihormati orang aja udah bahaya itu udah. Ya, banyak orang justru malah menikmati. Banyak orang menikmati penghormatan orang kepada dirinya, dan dia tidak sadar bahwasanya itu sebetulnya membinasakan dia. Makanya hati-hati, Islam ya akhi menutup pintu-pintu itu semua, akhi. Ya. Sehingga Islam itu selalu menjadikan kita itu tawadhu di hadapan orang. Islam itu selalu bahkan mengajarkan kita bagaimana saya memberikan manfaat kepada dia, bukan bagaimana dia memberikan manfaat kepada saya. Ya. Kita lanjutkan kata Nabi SAW, janganlah seseorang membangunkan seseorang dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di situ, tapi hendaklah ia katakan, bisa geser enggak? Dan akhi, kalau kita diminta geser, maka geserlah. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu geser dong, maka bergeserlah, luaskan. Niscaya Allah akan luaskan untukmu. Ya, jadi kalau kita lagi duduk, ya, kemudian ada orang lagi nyari nggak dapat tempat, ya, terus dia bilang bisa geser nggak? Geser aja, Pak. Ya, itulah yang lebih utama, ya, daripada kita bangunin orang suruh pergi cari yang lain. Ini jelas nggak boleh, kan itu menyakiti hati ya, akhi azakumullah wa iyyakum. Hadis 1303. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Baihaqi dan Ahmad dari jalan Ubaidillah bin Amr dari Abdul Karim dari Qais bin Habtar dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, ia berkata bahwasanya ya, naha an thamanil khamr wa mahril baghi wa thamanil kalbi wa qala idza ja'aka yatlubu thamanal kalbi famla kaffaihi turaban. Nabi SAW melarang dari harga arak, artinya dari hasil jual beli arak, dan maharnya pelacur, artinya dari hasil melacur haram. Dan Rasulullah juga melarang dari hasil jual beli anjing. Dan beliau bersabda, apabila ada orang yang minta dibayar anjingnya, maka penuhilah dua tangannya dengan tanah. Iya, Pak, saya punya anjing, saya mau jual nih, Pak. Antum ambil tanah nih. Iya.
Syekh Albani berkata sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan ya akhul Islam, pertama haram. Ya, tiga jenis ini. Hasil usaha dari arak jelas haram. Maka semua yang bernilai arak hukumnya haram. Seperti narkoba, ya, seperti daun ganja. Karena itu semuanya sama dengan arak, maka hukumnya haram dari menjual beli itu. Dan maharnya pelacur. Mahar pelacur, Pak. Ya, kan pelacur itu kan ngasih tarif. Ya, 1 jam sekian gitu kan. Itu namanya mahar. Sama dengan apa sih? Nikah mut'ah. Kalau antum lihat nikah mut'ah dengan pelacur nggak ada bedanya. Pelacur memberikan tarif 1 malam 2 juta misalnya. Nikah mut'ah juga sama. Ente mau nikahin saya berapa hari? 1 hari sekian, 2 hari sekian. Ya kalau begitu apa bedanya dengan pelacuran ya akhul Islam? Karena memang nikah mut'ah itu ya pelacuran. Iya. Cuma namanya aja agak-agak mentereng dikit. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah selama-lamanya sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga yaitu hasil jual beli anjing. Maka anjing tidak boleh diperjualbelikan ya akhul Islam. Bagaimana Ustadz kalau ini untuk keperluan? Misalnya untuk keperluan ya melacak, anjing pelacak. Ada kan kepolisian terkadang butuh anjing untuk melacak, Pak. Ya dengan itu dia bisa melacak. Kalau memang itu sifatnya sangat dibutuhkan, silahkan. Kenapa? Karena kaidah mengatakan al-hajatu tunazzal manzilata dururah. Sesuatu yang dibutuhkan itu ya sama hukumnya dengan darurat. Maka kalau memang sangat dibutuhkan, silahkan. Gimana lagi? Ya, Allahu a'lam. Hadis selanjutnya. Hadis 1304. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Sunni, Al-Hakim, Ahmad dari jalan Ibnu Wahab, yaitu Abdullah bin Wahab. Ia berkata, akhbarani Huyai bin Abdullah dari Abu Abdurrahman Al-Hubulli dari Abdullah ibni Amr, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan falyaqul Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka aduwan aw yamshi laka ila salatin wa fi riwayatin ila janazatin." Apabila seseorang datang menjenguk orang sakit, maka ucapkanlah, ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini. Ia supaya ia bisa mematahkan musuhmu dan berjalan untuk sholat. Ya. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Dan kata beliau tidak demikian. Al-Hakim mengatakan sesuai dengan syarat Muslim. Syekh Albani mengatakan tidak demikian, karena Huyai bin Abdullah ini tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim sama sekali. Sehingga hadis ini hasan. Karena di dalam sanadnya Huyai itu seorang yang soduk yahim. Jadi hadis ini tidak sampai sahih, tapi hadis ini apa? Hasan. Dan antum perlu ketahui akhi, bahwa Al-Hakim itu seorang yang mutasahil. Ya, sangat mudah dan sangat longgar sekali. Sehingga beliau itu mudah mensahihkan. Ya, padahal hadis itu ternyata tidak sahih. Makanya Al-Hakim ini sangat terkenal, beliau itu mutasahil jiddan, sangat mudah sekali mensahihkan. Makanya tashihnya Al-Hakim tidak bisa jadikan sandaran. Ya, tashihnya Imam Al-Hakim itu tidak bisa jadikan sandaran. Hadis ini kita ambil faidah akhi. Yang pertama yaitu adab orang yang menjenguk orang sakit. Yaitu kalau kita menjenguk orang sakit, Pak, jangan lupa untuk doakan dia. Ya.
doakan dia. Di antara doanya ini, Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka aduwan aw yamshi laka ila salatin. Nabi juga pernah mendoakan, ya, adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Nabi Rasulullah pernah sakit, lalu datang malaikat Jibril dan berkata, ishtakaita ya Muhammad, kamu sakit hai Muhammad? Betul. Maka kemudian malaikat Jibril meruqyahnya, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika, ya, sampai akhirnya. Rasulullah SAW juga pernah datang menjenguk orang sakit, lalu kemudian Rasulullah SAW memasukkan jarinya ke meludahinya, ditempelkannya ke tanah, tempelkannya ke bagian yang sakit, kemudian beliau meruqyahnya. Itu semua sabit dari Rasulullah SAW. Makanya akhi, ya, kita ketika menjenguk orang sakit itu usahakan kita memberikan manfaat kepada dia, jangan menunggu dia yang minta. Karena minta diruqyah itu termasuk makruh, ya akhi. Maka kalau kita datang, kita tanya, akhi, antum sakit apa? Nggak tahu, nih sakit perut. Antum pegang perutnya, langsung antum ruqyah. Ya, itu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barangkali ruqyah antum lebih mujarab, Pak. Ya, mungkin karena antum orangnya soleh, takwa. Pas antum ruqyah langsung jalan tuh orangnya. Ya. Hadis ini juga kita ambil faidah yang kedua, ya akhwan Islam, bahwa kesehatan itu segala-galanya. Karena Nabi mengatakan, ya Allah, sembuhkan hambamu ini supaya ia menjadi yanka'ulaka aduan, akan mematahkan musuhmu. Ya, baik mematahkan hujah ataupun dalam peperangan yang syariat, sesuai syariat tentu. Demikian pula berjalan menuju sholat. Ya, makanya ya akhi, kenikmatan sehat itu jangan disia-siakan, akhi. Ya, ketika kita sehat, masya Allah, gunakan kaki kita untuk berjalan ke masjid, gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran dan membaca ilmu, gunakan telinga kita untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, gunakan tangan kita untuk mengetik sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Ya, dan disebutkan dalam hadis, dan hadis itu juga sudah lewat dulu, bahwa kenikmatan yang pertama kali dihisap oleh Allah dari kenikmatan adalah kesehatan. Jadi nikmat yang pertama kali dihisap oleh Allah pada hari kiamat apa? Sehat. Rasulullah sabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Senantiasa seorang hamba berdiri di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, tentang waktu-waktunya untuk apa dia habiskan itu, Pak. Wa an syababihi fima ablah, ya, tentang masa mudanya itu untuk apa dia gunakan, ya akhwan Islam. Termasuk ini kesehatan, karena kesehatan itu berhubungan dengan waktu-waktu kita. Ketika kita sehat, untuk apa kita gunakan? Ini ya akhwan Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya, hadis 1305. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad dan Al-Khatib dari Mansur bin Al-Mu'tamir dari Hilal bin Yasaf dari Salamah bin Qais Al-Asy'a'i. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'ta fantathir wa idza istajmarta fa'autir. Apabila kamu berwudu, maka istinsarlah. Apa itu istinsar? Mengeluarkan air dari hidung. Dan kalau kamu istijmar, yaitu cebok dengan batu, maka ganjilkan jumlah batunya. Hadis ini sanadnya sahih. Semua perawinya adalah perawi Muslim kecuali Al-Asy'a'i, seorang sahabat yang ma'ruf. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini menunjukkan, Pak, wajibnya istinsyak dan istinthar.
Memang terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukumnya berkumur-kumur dan istinsyak. Imam Syafi'i berpendapat sunnah saja. Dasarnya bahwasannya Allah dalam Al-Quran hanya menyebutkan cucilah wajahmu. Hanya menyebutkan apa? Cucilah wajahmu. Allah tidak mengatakan istinsyak, istinthar. Berarti itu menunjukkan, kata Imam Syafi'i, bahwa istinsyak dan istinthar tidak wajib. Sementara Imam Ahmad mengatakan wajib. Kenapa? Karena Allah mengatakan cucilah wajahmu, sedangkan mulut dan hidung itu termasuk wajah. Lihat Pak, satu ayat beda pemahaman. Kata Imam Ahmad, ya, dan juga karena Nabi SAW tidak pernah sekalipun berwudu tanpa istinsyak dan istinthar. Semua sahabat yang menceritakan tentang wudunya Nabi selalu dengan istinsyak dan istinthar. Kalaulah itu hukumnya sunnah, pasti Nabi pernah tinggalkan walaupun hanya sekali. Kata Imam Ahmad, juga dikarenakan Nabi memerintahkannya. Nabi bersabda, idza tawadda'ta famadmid. Kalau kamu berwudu, berkumur-kumurlah. Dalam hadis ini apa? Idza tawadda'ta fantathir. Kalau kamu berwudu, hendaklah istinthar. Dan tidak mungkin istinthar tanpa istinsyak. Sedangkan perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Dan tidak ada dalil yang memalingkannya. Sehingga inilah yang rajih, bahwa istinsyak dan istinthar itu hukumnya apa? Wajib, Pak. Ya, wajib. Ustadz, kalau saya mandi junub, saya langsung nyebur ke kolam renang, kemudian naik lagi, udah cukup belum? Cukup, kata Syekh Utsaimin, kalau istinsak sama istinthar. Ya, jadi antum mau mandi junub, pengen cepet nih, lama lah. Ya, langsung istinsak, ya apa, berkumur-kumur, istinsak, langsung nyebur, naik lagi, udah selesai. Karena mandi junub itu kayak yang penting semua tubuh kena semua kan. Iya. Nah itu ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya, hadis 1306. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, Imam Ahmad, dari Abdurrahman bin Abi Zinad, dari Musa bin Uqbah, dari Salih maula Tau'amah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadayka wa rijlaika. Kalau kamu berwudu, maka sela-selailah jari jemari tangan dan kakimu. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib hasan. Al-Hakim berkata Saleh ini dia adalah maula at-Tau'amah. Ya. Syekh Albani berkata betul dia maula at-Tau'amah. Karena di dalam riwayat Tirmidzi dan Ahmad tegas mengatakan demikian. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dia soduk, namun di akhir hayatnya berubah hafalannya. Ya. Ibnu Adi berkata dia soduk la ba'sa bihi, dan yang meriwayatkan dia sebelum berubah adalah Ibnu Abi Dzib dan Ibnu Juraij. Ya. Dan Musa bin Uqbah lebih dahulu lagi dari mereka berdua, sehingga Musa bin Uqbah meriwayatkan dari maula atau ama ini sebelum dia berubah hafalannya, sehingga ya riwayatnya hadisnya sahih insyaallah kata beliau. Jadi ada perawi Pak ya, ternyata berubah hafalannya sebelum meninggal dunia tuh Pak. Maka siapa yang meriwayatkan sebelum berubah sahih, siapa yang meriwayatkan setelah berubah maka ditolak periwayatannya. Hadis ini menunjukkan perintah untuk menyela-nyalai apa? Jari jemari, baik tangan maupun kaki. Ini udah masuk Isya belum ya? Isya jam berapa sih?
Hah? Lewat 10? Iya, betul. Udah masuk? Udah? Oh, taib. Kan udah masuk, ya. Kita insya Allah bahas di minggu yang akan datang aja. Tapi minggu depan nih libur dulu ya. Saya keluar kota, minggu depannya lagi insya Allah. Ya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.